Mau perkenalan dulu sama Masnya. Mungkin buat Foxian yang nggak tahu kan, maksudnya Masnya di sini udah berapa lama, terus udah ngambil PhD-nya tuh di mana gitu. Dan sedikit background sebelum ke sini tuh kenapa pilih jurusan tadi medicine ya? Ya, Medicine padahal di Indonesia sudah menjadi dokter. ya, ya, terima kasih. Jadi, saya Muhammad Ansori, base-nya kalau di Indonesia saya dokter penyakit dalam dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Dan ini kebetulan tahun ketiga saya di Belanda. Jadi saya mulai di Erasmus MC dari tahun 2022. Dan memang di sana karena di Erasmus MC itu di departemennya saya di dermatologi dan meneliti tentang mikrobiom pada pasien HIV gitu. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Jadi karena hubungannya sama sistem imunologi. Jadi ketahanan tubuh kita itu kulit terutama itu diatur oleh beberapa faktor. Salah satunya lapisan kulit. Jadi kalau misalnya kulit kita ada yang luka itu kan ada barrier yang terganggu. Mungkin kalau perempuan ngerti apa itu skin barrier. Nah, skin barrier itu dibentuk tidak hanya oleh integritas kulit tapi juga kuman-kuman yang ada di situ. Jadi Oh, kuman yang baik gitu kita kuman bilangnya. baik. Oke, Ya, aku gitu. pernah dengar sih kuman baik. Ya, jadi kuman baik itu ada kuman baik dan ada kuman jahat. Nah, suasana lingkungan dari kuman baik dan jahat itu kita bilang sebagai mikrobioma. Jadi itu cuma istilah baru aja dari Si istilah kuman baik kuman itu. baik dan kuman jahat itu. Oh, bahasa kerennya lah ya Iya, kira-kira. Bahasa iya, kerennya. jadi seperti Oke. itu. Oh, oke. Tapi berarti kan tadi diawali dengan ketertarikan tentang imunitas sama gimana kuman ini apa tadi HIV ya? Ya, HIV kan? pasien HIV. HIV ya. Oke. Tapi pas di Indonesia kan bagian dalam ya. Ya, Nah, itu pernah ada kayak apa ya? Menangani satu pasien yang menjadi titik pertama, kayaknya aku harus lanjutin PhD nih tentang ini gitu. jadi kalau misalnya rekan-rekan pernah tahu atau orang pernah kenal dengan orang yang mengalami HIV ini, memang kan HIV ini stigmanya sangat masih kuat sekali ya. Padahal Iya. sekarang itu ini juga raising concern untuk kita semua bahwa HIV itu tidak selamanya orang jelek gitu. Karena dulu kan konotasinya kalau punya HIV itu orang nggak benar dan sebagainya. Tapi sekarang banyak yang korban-korban yang dari ibu ke anak, dari istri dari suaminya dan sebagainya seperti itu yang dia juga nggak salah apa-apa sebenarnya gitu kalau kita bilang. Dan mereka yang punya penyakit HIV ini pun mereka tetap berhak untuk hidup sama seperti kita dan berhak sehat. Dan kalau misalnya HIV ini diketahui dari awal, itu dia bisa diterapi sampai terkontrol. Memang saat ini belum ada yang bisa menyembuhkan, tapi kalau misalnya dia dikontrol dengan baik dengan obat-obatan, dia bisa harapan hidupnya sama seperti orang normal gitu. Nah, kenapa saya tertarik ke situ? Karena orang-orang HIV ini gejala awalnya itu biasanya terkait kulit dan mulut gitu. Jadi ada Ciri-cirinya yang apa kulit tuh? ya kulitnya yang kering, atau ada hitam-hitam seperti itu, atau mulutnya ada berjamur warna putih. Kita Itu bilang tapi masih tahap awal ya berarti? tahap awal. Jadi HIV itu kan ada stadiumnya Tingkatannya? juga 1 sampai 4 gitu. Nah, kalau misalnya diketahui dari awal itu kita lebih awal penanganannya, dia tidak jatuh ke stadium yang berat dan bisa diterapi dengan lebih baik lagi. Harapan hidupnya juga bisa lebih bagus gitu. Jadinya dari situ saya berpikir bahwa kalau misalnya kita tahu bahwa orang-orang di awal ini uh, penyakit kulitnya bagaimana, kita bisa mengidentifikasi lebih awal dan nantinya diterapi lebih awal juga. Nah, apa hubungannya sama mikrobioma? Jadi kita mau lihat bahwa apakah orang sehat dan orang sakit HIV ini yang ada penyakit kulitnya mikrobiomnya sama dengan orang yang sehat, dan kalau misalnya ternyata berbeda, apa yang kita bisa lakukan dari situ? Mungkin memperbaiki skin barriernya. Jadi sekarang itu kan juga ada beberapa perusahaan yang membuat microbiome study untuk skin barrier. Mungkin ada beberapa merek kayak L'Oreal gitu.
mereka punya suatu penelitian khusus untuk mikrobioma, tapi mereka sekarang masih pada pasien-pasien acne. Jadi diteliti bahwa orang-orang dengan acne itu memang mikrobiomnya berbeda dengan orang normal. Jadi bagaimana mereka merestore itu biar kulitnya bisa sehat gitu. Berarti Ujungnya sih ke setiap sana. orang punya mikrobiom yang beda ya? Ya, jadi kalau kita bandingkan orang populasi normal sama populasi sakit itu berbeda. Tapi kalau untuk setiap orang kayak kita tinggal di Belanda dan kita tinggal di Indonesia itu mikrobiomnya pasti berbeda. Karena Oke. berpengaruh dari suasana, cuaca, kelembapan, makanan. Kan kalau kita di sini kan lebih jarang berkeringat gitu ya. Itu pasti suasana mikrobiomnya akan berbeda juga dengan orang yang ada di Indonesia Oke. gitu. Tapi apakah ada kayak semacam tingkatan tertentu untuk menentukan bahwa si mikrobiom ini apa ya dikatakan sehat dan baik, memang benar-benar mampu untuk menyembuhkan. Karena misalnya nih aku berjerawat, terus Mm-mm. mikrobiom aku tuh berbeda sama orang yang tidak berjerawat. Apakah Mm. si perusahaan L'Oreal ini meneliti dari mikrobiom dari kulit yang sehat ini supaya bisa aku mencampur dengan mikrobiom aku, jadi akunya punya mikrobiom yang sehat juga gitu. Ya, jadi sampai sekarang itu memang tidak ada standar apa itu mikrobiom baik dan jahat, tapi kita katakan dari kalau misalnya kita teliti bahwa orang yang sehat itu kita asumsikan bahwa mikrobiomnya itu sehat gitu. Nah, ketika kita lihat mikrobiomnya orang yang sakit itu biasanya populasinya berbeda gitu. Oh, Jadi kalau gitu. misalnya di orang yang sehat ini dominan, kalau kita ngomong buah-buahan misalnya, dominannya pisang sama jeruk gitu. Nah, di orang yang sakit, jeruknya itu berkurang, dia ada stroberi gitu di situ. Nah, stroberi ini yang kita katakan, oh, kalau stroberinya lebih banyak, berarti dia menimbulkan jerawat seperti itu. Itu apa? Analogi aja, Iya, maksudnya heeh. populasi mikroba Iya. itu akan berbeda pada orang yang satu dan orang yang lain. Nah, terapi itu ditujukan bagaimana kita meningkatkan populasi si jeruk ini agar dia bisa meningkat dan stroberinya berkurang gitu. Jadi salah satunya ya dengan menyehatkan barrier kulitnya itu, dia memperbaiki lapisan kulitnya itu, biasanya mikrobiomnya akan kembali normal juga. Oke. Seperti itu. Terus aku penasaran juga nih, tadi kan ngomong-ngomong gimana meningkatkan si mikrobiom yang jeruknya ini ya. Pakai analogi aja lah ya kira-kira biar gampang. Nah, gimana caranya supaya mikrobiom yang jeruk ini tuh naik gitu? Apakah kita makan makanan tertentu atau olahraga atau memang harus misalnya suntik vitamin atau apa gitu? Ya, kalau yang paling akurat untuk langsung ke to the point itu dengan suplementasi probiotik. Jadi Suplementasi. probiotik itu yang yaitu yang kita bilang tadi, contohnya kalau kulit mungkin sekarang masih belum ada yang probiotik khusus untuk kulit ya, tapi kalau misalnya kita katakan di lambung itu ada yang sekarang udah established itu adalah lactobacillus. Nah, Ya, lactobacillus itu yang kita ketahui ada di yogurt dan Yakult. produk susu sebagainya itu dia diketahui sebagai bakteri baik. Jadi Oh, kalau oke. lactobacillusnya itu turun, dia akan menyebabkan gejala-gejala kayak diare dan sebagainya itu biasanya ada ketidakseimbangan mikrobioma pada lambung. Jadi sering terjadi terutama pada anak kecil gitu. Makanya sekarang salah satu pendekatan terapi kalau anak kecil diare itu dikasih lactobacillus. Jadi ada istilahnya kuman yang di dalam konsentrat itu dan dia dikasih sebagai probiotik. Jadi Oh, probiotik itu dia sudah ready kayak apa ya? Mungkin semacam kuman yang diawetkan dan dia langsung bisa diminum. tapi begitu juga sebaliknya dong. Kalau misalnya ada orang yang minum justru malah jadi diare, apakah itu ada eh yang salah? itu harusnya sih enggak ya, karena secara teorinya lactobacillus itu akan memperbaiki suasana kuman di dalam perutnya gitu. Ah, oke. Jadi dia sudah diteliti sekian tahun bahwa memang lactobacillus ini memproduksi suatu zat yang dia bisa memperbaiki suasana di dalam Oh, perutnya oke. gitu. Bahkan kalau misalnya tanpa diare pun sebenarnya minum itu juga nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Tapi kalau diare biasanya dia ada ketidakseimbangan mikroba itu sehingga kalau pemberian mikroba sehat ini yang kuman sehat ini dia akan
gejala diarenya membaik seperti itu. Hmm. Tapi menarik ya, soalnya biasanya kan aku taunya tuh justru kalau lagi diare jangan minum yang ada misalnya kayak beryogurt atau bersusu gitu kan. Ya, Soalnya karena kalau itu sebenarnya itu atau itu eh, sugesti doang ya. ya jadi itu teori lain lagi sebenarnya. Jadi Oh, oke. kalau misalnya kita katakan susu, karena sebenarnya kalau kita tahu sejarahnya 70% orang di dunia ini adalah lactose intolerant sebenarnya. Oh. Pada degree tertentu ya, ada yang cuma mungkin ada teman-teman yang kalau minum susu agak kembung tapi nggak sampai muntah, ada yang sampai derajatnya sampai diare, ada yang sampai diare dan muntah. Nah, itu adalah derajat dari lactose intolerance. Mungkin uh, paling banyak memang pada orang kulit putih ya, tapi kalau misalnya orang Indonesia tuh agak jarang yang lactose intolerant. Tapi memang dengan seleksi alam itu sekarang itu lebih sedikit orang yang lactose intolerance, dan memang kalau salah satu penyebab diare yang tidak berkesudahan itu adalah lactose intolerance itu. Jadi kalau kadang-kadang ada bayi yang sering diare gitu kalau minum susu, biasanya disarankan pakai soy milk atau misalnya susu-susu yang vegan milk gitu, karena dianggap laktos itu lebih tinggi pada susu-susu yang dihasilkan dari hewani gitu. Tapi kalau susu nabati itu laktosanya lebih rendah gitu. Oke, Jadi oke. kalau misalnya ada diare, ya precaution aja, kayaknya mungkin bisa aja lactose intolerance. Jadi kemampuan lambung kita untuk mencerna susu lebih rendah. Jadi kalau dikasih susu jadinya tambah diare lagi. Oke. Terus ini tadi ngomong-ngomong kan balik lagi ke awal kan masnya dari Indonesia udah tiga tahun yang lalu kan. Nah itu tuh apakah ada dikirim dari Indonesia, rumah sakit Indonesia untuk kerjasama di sini atau memang atas inisiatif masnya sendiri? Ya, jadi mungkin seperti rekan-rekan PhD yang lain di Belanda, kalau sistem PhD di sini kan kita one by one sama supervisor. Jadi Iya. kita memang kebetulan Brawijaya, kampus saya ada relasi dengan Erasmus MC ini Oh. dengan satu profesor, dan memang kita sudah ada rekanan dari sebelumnya. Terus kita approach bahwa kira-kira saya mau lakukan penelitian ini di Erasmus MC bisa atau enggak. Jadi dari situlah ada kolaborasi. Jadi kolaborasinya terjadi sebelumnya dari visiting professor dan sebagainya. Memang ada pihak-pihak dari Belanda ini memang setiap tahun itu ke Indonesia. Itu Oh. jadi selain Brawijaya, universitas lain tuh ada UI, Unpad, UNER, Unhas, Makassar, UGM, dan Brawijaya sendiri. Jadi di universitas-universitas itu memang hampir setiap tahun itu ada pihak Belanda yang ke sana. Berarti memang ada kerjasama lah ya, Ya kolaborasi gitu. antara Indonesia dan Belanda. Oke. Tapi untuk tadi kan sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum live siaran bahwa masnya kan datang untuk membawa sebuah penelitian kan. Ya, Nah, itu kan juga berkaitan dengan hak intelektualnya kan. ya, Apakah kita mau patenin gitu menjadi milik Indonesia sepenuhnya karena aku tuh dulu pernah semacam baca berita kalau nggak salah tuh ada orang kuliah juga ke Rusia atau ke Amerika gitu aku lupa. Terus karena nggak ada semacam perjanjian, jadinya diklaim sama negara tersebut gitu. Jadinya dia ya, kehilangan haknya. ya. Udah dipatenin lah istilahnya gitu sama si Ah, kampus yang ada di negara dia belajarnya itu. Kan agak sedikit sayang ya karena kan ya. itu juga membawa nama baik negara. Misalnya kita misalnya Indonesia gitu. Tapi kalau masnya sendiri gimana kemarin dari Indonesia? Ya, jadi sebelum kita mulai meneliti kan, waktu kita cari supervisor itu, kita sudah mempropos kita mau melakukan penelitian ini, dan kita nanya apakah studi ini dalam hal penelitian saya itu mikrobiom ini bisa dilakukan di Indonesia atau harus dilakukan di Belanda itu. Nah, itu juga dibicarakan dan prosesnya bagaimana. Nah, dari situ kita berdiskusi bahwa ada uh, bagian-bagian yang kita bisa lakukan. Jadi kalau misalnya kita mengambil sampel untuk mikrobioma itu, ada bagian yang kita bisa lakukan di Indonesia sebagian, ada yang bisa dilakukan di Belanda sebagian. Tujuannya itu untuk transfer knowledge juga. Jadi rekan-rekan yang di Indonesia mungkin uh, belum berpengalaman dengan teknik ini,
di labnya belajar dan akhirnya bisa eh, nanti settle sendiri untuk kita memulai penelitian di Indonesia juga gitu. Nah, kemarin akhirnya kita putuskan karena sampel saya banyak gitu saya mengambil dari sekitar 300 orang di Indonesia Banyak. dan eh, dananya cukup besar. Memang di Indonesia untuk penelitian mikrobiom ini sekarang sudah bisa beberapa tempat itu sudah bisa, cuma memang karena volume pengerjaannya itu kecil, jadi harganya lebih mahal. Jadi kita putuskan untuk dilakukan di Belanda. Nah, untuk melakukan pengiriman ke Belanda itu tidak seperti kirim kurir biasa, tapi kita harus settle dulu agreement bahwa apa saja hak dan kewajiban pihak Indonesia dan apa saja hak kewajiban pihak Belanda gitu. Jadi salah satunya yang hak untuk kewajiban kedua hak untuk kedua pihak itu adalah berhak untuk ketika publikasi itu dua-duanya disitasi gitu. Karena disebutkan bahwa kedua pihak ini berperan dalam penelitian ini gitu dan uh, levelnya sama seperti itu. Dan kalau misalnya memang karena kekayaan intelektual ini asalnya dari Indonesia, maka Indonesia berhak untuk klaim itu seperti itu. Jadi itu sudah diatur dari awal dan memang sudah pihak Indonesia mungkin ada pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Jadi peraturan itu sudah diperketat dan sehingga diharapkan tidak merugikan Indonesia lagi seperti Iya. itu. Terus aku juga baca tulisan Mas yang ini katanya salah satu alasannya adalah maksudnya penelitiannya dilakukan secara kolaboratif dan juga dibawa sampai bawa sampelnya 300 sampel yang dibawa ke sini ya. Iya, Itu karena metodenya ini masih sangat jarang di Indonesia karena iya. pertama biaya mahal dan juga tingkat penelitian yang sangat kompleks yang mungkin belum begitu memadai seperti yang di Belanda ya. Iya. Ya, tapi ada satu hal yang menarik juga. Ini Masnya bilang menggunakan sequencing 16 sRNA. Itu apa ya? Mungkin bisa diperjelas apakah Jadi itu jadi gini, kalau misalnya kita mengambil mungkin dulu kita oh ya salah satunya yang membuat kemajuan Indonesia cukup pesat menurut saya adalah adanya COVID-19 kemarin. Karena oh, COVID itu untuk mendeteksi virusnya COVID itu kita menggunakan nama periksaannya PCR. ya Nah, PCR. PCR itu adalah istilahnya itu mengurai genetik, kode genetik baik itu DNA ataupun RNA dari virusnya ini. Nah, virus itu punya Oh, nama. Jadi eh, virus COVID ini tuh ada kodenya. Kalau dia ditangkap sama si mesin PCR ini dianggap bahwa eh, COVID-nya ada positif gitu. Kan ada dulu PCR yang awal-awal ada yang cuma positif atau negatif, ada yang dia bisa sampai ada jumlah virusnya gitu. Nah, itu dia kayak mengkode si virus ini kodenya misalnya A gitu. Terus dia akan menghitung dalam satu darah seseorang itu si A-nya ini ada berapa. Itu kita tahu konsentrasi dari virusnya dalam di darah darahnya ya. seseorang atau Oh, oke. swab hidung atau sebagainya Iya, seperti itu. Nah, eh, penelitian mikrobiom ini mirip seperti itu sebenarnya. Jadi cuma yang kita teliti adalah kuman gitu. diambil dari darah Dari kalau saya atau ambilnya enggak? dari kulit. Cara Uh, ngambil kulitnya gimana? ya Dikulitin gitu di orangnya? swab enggak. Dihapus pakai kayak cotton bud gitu, dihapus Oh bisa ya? bisa. Oh jadi nggak usah kulitnya diambil gitu kan? Itu biopsi ya. Ya Oh gitu. gitu. Nah, untuk membaca kode kuman ini ada nama tekniknya tuh 16S RNA sequencing itu. Gitu. Jadi dia spesifik untuk kuman gitu. Nanti ada lagi untuk jamur kita bilangnya 18S atau 18S rRNA gitu. Jadi kita melihat dari RNA-nya kuman ini dengan metode 16S ini dia dapat berapa populasi kuman. Cuma kalau misalnya tadi kayak COVID itu kan kita udah tahu tuh kumannya si COVID gitu, kumannya A. Kita cari berapa A dalam kulitnya. Nah, kalau misalnya
si yang metode saya ini itu kita mencari semua populasi yang ada di situ. Jadi misalnya Populasi A-nya ya. bukan hanya A, jadi A, B, C, Oh, D, E. Jadi misalnya dalam satu populasi kulit, misalnya saya sebut di sini kulit, itu kuman A ada berapa, kuman B ada oh berapa, jumlah kuman C ada semuanya. berapa. Jadi semua dikasih, istilahnya dikasih Kode gitu. penyandi kode-kode gitu, dan kita eh, teliti dari situ populasinya yang paling banyak yang mana. Itu yang tadi jadinya dapatnya, oh dari semua buah-buahan itu yang paling banyak di kulit yang orang sehat itu adalah jeruk dan pisang. Oke, Sisanya ada kayak mungkin ada stroberi tapi cuma satu, terus kayak ada semangka cuma satu, jadi tidak dominan gitu. tidak Nah, yang dominan. dominan yang mana? Dominannya nanti dapat mungkin hanya beberapa kuman yang memang berperan pada penyakit itu. Seperti itu. Oh, oke. Tapi misalnya nih kayak ada nggak sih kuman yang nggak pernah diketahui gitu? Kayak tiba-tiba apa nih? Nggak ada kodenya gitu. Ada, bisa Oh juga. bisa ada gitu. Jadi Mutasi kali ya dari jadi kuman. ya, jadi kadang-kadang ada, jadi kan kalau misalnya mungkin ingat dulu pelajaran biologi ada namanya dari filum, genus, spesies gitu. Jadi kayak misalnya apa namanya ada kode bakteri itu yang memang kalau misalnya salah satu contoh Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus itu ada nanti Staphylococcus epidermidis dan sebagainya. Nah, nanti bisa ketemu kode jadi itu satu bakteri itu ada kode genetiknya gitu, yang panjang. Nah, kalau misalnya kita depannya ketemu, oh ini kayak Staphylococcus tapi belakangnya kok Apa beda gitu? ya gitu. Nah, itu bisa ketemu kuman baru. Baru. Nah, Ah, kuman baru seperti itu bisa jadi temuan sebenarnya. Oh, ternyata dia fungsinya apa gitu? ada, nah itu baru sampai kumannya. Nanti kalau kita mau meneliti fungsi lagi, ada penelitian lain Oh lagi. penelitian lain. Jadi Oke. namanya uh, seperti proteomik atau genomik. Nah, dari Hafal ya. kuman yang kita ketahui itu, dia ada actionnya sebenarnya yang harus diteliti lebih jauh lagi. Jadi misalnya kuman A ini fungsinya memasak gitu. Misalnya si Iya, kuman B fungsinya membersihkan rumah. Nah, nanti kita akan tahu dari penelitian lebih lanjut lagi. Cuma kalau dalam penelitian saya tahap ini masih memang meneliti oh kuman ini ditemukan lebih populated dibandingkan kuman yang lain dan itu mungkin berpengaruh pada populasi manusia yang berbeda gitu. apakah nanti penelitian ini ke depannya akan dibawa untuk apa ya? Seperti karena udah diketahui jumlah kumannya, terus kemudian nanti dicari, di riset gimana cara menyembuhkan HIV gitu. Mungkin kalau misalnya menyembuhkan HIV agak jauh ya karena kalau Oh, HIV oke. kan itu dia hubungannya di dalam darah. Jadi kalau HIV itu dia mengenai suatu sel yang dia menyerang sistem imun itu dan kalau HIV menyerang sel itu namanya CD4 atau CD4 itu CD4-nya akan ambruk turun dan dia tidak ada kayak CD4 itu kayak tentaranya gitu. Jadi Habis, jadi kalau kita nggak bisa jadi nggak bisa melawan kalau ada kuman dan berpenyakit lagi. sebagainya. Nah, tapi selain CD4 kan ada faktor lain yang imun tadi yang saya bilang ada skin barrier, ada mikrobioma ini. Jadi kita memodifikasi salah satu dari faktor-faktor itu. Kalau misalnya memang Oh, oke. itu ditangani, mungkin nantinya eh, pasien-pasien HIV ini bisa kulitnya bisa lebih seperti orang normal. Karena kan tadi saya bilang salah Iya, satunya yang membuat stigma itu orang aja bisa lihat kalau iya misalnya, ih Kak. Oh, ini kamu kelihatan pasien, dari kulitnya gitu. kelihatan dari kulitnya kayaknya pasien HIV nih. Nah itu yang sebenarnya kita hindari karena salah satu penyebab pasien itu menjadi depresi dan sebagainya gitu karena ada stigma dari orang-orang sekitar itu. Seperti itu. Ini mungkin kita ada satu pertanyaan nih dari Foxian, dari Kak Vanessa. Bisa nggak virus kayak COVID secara permanen mengubah mikrobiom seorang sehingga berdampak jangka panjang? Apa gimana? Bisa nggak virus kayak COVID secara permanen mengubah mikrobiom kan ini? Iya, Iya. mikrobioma. Mikrobiom seseorang sehingga berdampak jangka panjang. Kayak ada efek pada imunitas atau kesehatan Oh, mental.
Iya sih, Apakah bener sudah juga. ada hasil penelitiannya? Soalnya kemarin aku juga beneran deh. Ini pertanyaan bagus ini. Soalnya kemarin juga aku barusan baca ada orang meninggal karena katanya ya, nggak tahu ini benar Heeh. atau nggak. Katanya karena eh, vaksin COVID. Heeh. Itu pasti pernah denger lah beritanya kan. Iya. Nah, itu gimana tanggapannya? Jadi gini, kalau misalnya untuk COVID sendiri, sebenarnya udah COVID kan terakhir tuh 2000, maksudnya dia kan mulai dari 2020 sampai 2022 awal ya sekitar ya. Kalau 2021 masih banyak dan sekitar 2002 pertengahan itu kayaknya udah mulai berkurang gitu. Cuma dari sejak eh, banyak survivor yang dari tahun 2020 itu memang ada beberapa gejala. Jadi tidak spesifik mengganggu mikrobiomnya, tapi secara fungsi. Jadi COVID itu diketahui dia kayak merusak eh, sel dan pembuluh darah gitu. Pada saat itu memang sudah diketahui seperti itu. Makanya dia bisa komplikasinya itu waktu itu ke selain ke paru-paru yang paling utama ya, tapi ke jantung dan sebagainya. Dan kita sebutnya sebagai long COVID syndrome. Jadi long COVID syndrome itu adalah sindrom yang dialami oleh orang-orang yang mirip seperti COVID, padahal dia sudah lewat sekitar 2 sampai 3 bulan dari penyakit COVID-nya itu sendiri. Jadi dia udah bukan aktif lagi karena kan COVID itu kita definisinya tuh sampai up to 2 weeks after infection itu dia harusnya sudah resolusi penyembuhan gitu. Makanya dulu sempat dibuat kalau misalnya orang ada swabnya positif, kapan dia boleh keluar rumah lagi gitu. Itu kan ditetapkannya sekitar 2 minggu. Nah setelah 2 minggu itu sebenarnya penyakit COVID-nya itu udah selesai. Tapi kalau masih ada gejala, itu kita bilangnya long COVID syndrome. Nah long COVID syndrome itu sebenarnya bukan hanya mikrobiomanya, tapi kalau mikrobiomnya saya kurang tahu secara pasti apakah ada gangguan mikrobiom di situ. Cuma yang jelas itu memang ada gangguan fungsi tubuh karena ada gangguan, terutama gangguan pembuluh darah sih. Karena kan COVID itu paling banyaknya waktu itu memang menyebabkan uh, gangguan di pembuluh darah. Makanya dulu ada juga yang stroke karena COVID. Kemudian ada serangan jantung meningkat karena COVID gitu, karena dia ada hubungan di situ. Terus terkait pertanyaan Evania tadi yang orang divaksin terus meninggal, Ya, sebenarnya kan kalau vaksin kan kita di ini virusnya ya, kan supaya kayak imunnya menyesuaikan gitu kali ya. ya. Jadi itu sebenarnya itu perdebatan dan agak kontroversi juga ya untuk Oh, membuat oke. pernyataan seperti itu, karena uh, uh, orang divaksin dan meninggal itu dia bisa uh, bersusul apa istilahnya, kalau dia bersusulan kejadiannya tapi belum tentu berkaitan. Itu kayak orang habis divaksin terus besoknya ketabrak mobil gitu. Iya. Jadi kan kita gak bisa bilang bahwa Oh, itu gara-gara dia gara divaksin vaksin terus dia meninggal. meninggal gitu. Bener sih. Jadi hubungan sebab akibat karena vaksin dan menyebabkan kematian itu sampai sekarang tuh tidak terbukti. Ya mungkin Karena juga orangnya ada penyakit bawaan kali ya sebelum dia COVID gitu. ya ada beberapa penyakit juga yang mungkin mendahului sebelumnya, atau kadang-kadang memang ada apa namanya penyakit lain yang menyebabkan meninggalnya dan kebetulan dia habis divaksin gitu. Jadi itu perbincangan yang memang sampai saat ini masih perdebatan sih. Ada beberapa pihak yang kalau pernah dengar anti vaksin itu pasti mereka selalu mencari kesalahan dari si vaksin itu, yang vaksin dibilang menyebabkan inilah, menyebabkan itu gitu. Memang kalau kita bilang obat itu punya efek samping kan pasti ada ya. Jadi cuma sebelum vaksin itu diedarkan, kemudian sampai diedarkan luas sampai banyak itu, pastinya kan sudah diteliti dulu sebelumnya. Iya. Dan kalau misalnya dia keamanannya itu tidak baik dan efektivitasnya kurang dari yang diharapkan, dia nggak mungkin lolos edar gitu. Jadi kayak vaksin COVID itu aja itu kandidatnya sebelum, kan mungkin kalau kita pernah dengar yang ada dulu ada Sinovac, Iya. AstraZeneca, AstraZeneca. terus kayak Pfizer gitu, yang lolos ke publik itu kan nggak nyampe 20 jenis. Padahal itu ada kandidatnya itu ada ratusan gitu.
Nah, untuk mencapai yang dia lulus edar dan bisa sampai dipakai oleh banyak orang itu, tahapannya itu ada beberapa tahap gitu. Jadi nggak serta-merta bahwa oh ini saya udah bikin vaksin nih ya langsung dijual gitu, nggak begitu. Jadi memang uh, kalau kita sebagai scientific sih pasti beranggapan bahwa itu memang dia sudah lulus uji, sudah layak untuk diedarkan dan pasti aman. Ya kalau misalnya emang ada sekian persen yang mengalami efek samping itu selalu ada efek samping, tapi kan itu bukan dimaksudkan karena vaksinnya itu sendiri gitu. Menarik ya. Oke, ya semoga mungkin terjawab lah ya. Intinya itu hoax. Itu hoax ya. Jadi ya mungkin karena udah ketakutan kali ya. Ya. Kayak maksudnya kan vaksin terasa begitu berlalu dengan cepat. Iya. Tapi emang COVID itu kan traumatis banget ya. Jujur sih, saya itu kalau mengingat-ingat masa COVID itu dan waktu zaman 2020-2021 itu kan saya udah spesialis penyakit dalam. Jadi di Indonesia saya emang ya sehari-harinya ketemu pasien COVID gitu. Dan kalau Takut ya. jujur sih emang traumatis banget karena di Indonesia itu angka kematiannya cukup tinggi ya. Jadi apa namanya, dan angka kesakitan karena COVID itu cukup tinggi. Jadi ketika vaksin itu ditemukan dan banyak yang divaksin, memang saya pribadi sih melihat efeknya justru banyak baiknya dibandingkan yang jeleknya gitu. Memang kalau misalnya dikatakan oh ada yang kayak gini, ya mungkin ada, tapi nggak banyak gitu dibandingkan manfaatnya tuh masih lebih banyak manfaatnya dibandingkan jeleknya seperti itu. Oke, mungkin balik lagi nih ke bagian yang apa? Meningkatkan mikrobioma yang untuk kulit tadi ya. Apakah itu sistemnya juga sama kayak vaksin gitu? Maksudnya eh diapain gitu? Maksudnya minum obat kah? Iya. Atau kayak disuntik juga kah kayak vaksin? Iya, Tapi jadi khusus kulitnya. jadi kalau misalnya kita bicara vaksin dan mikrobiom itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi kalau vaksin itu kan itu ada beberapa jenis. Ada vaksin yang kita menyuntikkan kumannya ke dalam orangnya, terus nanti orangnya mengenal oh ini kumannya ini kuman jahat, saya harus membuat antibodi untuk ini. Jadi antibodi itu kayak tentara yang Iya. diutus untuk mengawasi si salah satu kuman ini. Ada yang cuma bagian kumannya aja, jadi kayak dikasih misalnya Vania khasnya pakai baju hitam gitu, dia cuma bajunya doang dikasih ke orang ini, terus nanti kalau ada orang baju hitam dia jahat, tolong dibunuh gitu, dibasmi gitu. Nah itu salah satu tipe dari vaksinasi itu. Ada lagi nanti yang tipenya genetiknya. Kalau yang kayak Pfizer dulu dia tipenya dia genetik. Jadi kode genetiknya Vania dikirim ke orang itu, terus nanti kalau dia bisa melihat bahwa si orang ini punya kode genetik ini, dia akan melawan itu. Nah kalau pada mikrobiom itu kita kenal beberapa yang sekarang itu ada probiotik, ada prebiotik. Kalau probiotik itu kita kasih kumannya langsung, jadi kayak lactobacillus itu. Salah satu jenisnya ada lactobacillus. Jadi lactobacillus itu kumannya langsung dikasih, dan lactobacillus itu sekarang bentuknya nggak cuma susu ya. Jadi dia ada yang bentuknya sasetan, itu isinya cuma probiotik aja. Rasanya rasa jeruk. Oh. Beneran deh, itu buat anak kecil soalnya targetnya. Jadi Oke. rasa buah-buahan gitu, dan dia sistemnya memang suplementasi makanan. Jadi kita bilangnya probiotik, dan itu memang ada kuman yang sehat yang tujuannya populating the area. Maksudnya pada hal ini kan kayak di lambung gitu. Tapi ada lagi namanya prebiotik. Kalau prebiotik itu dia mengirimkan satu zat yang memang disukai sama si kuman ini. Jadi misalnya saya mau memperbanyak Vania dalam perut saya gitu. Itu Vania suka sate gitu. Saya kasih sate yang banyak, tapi bukan sate ya. Tadi ada zat tertentu yang namanya prebiotik. Jadi dia Biar sebelum dia jadi kuman, nah meregenerasi nanti secara tidak langsung kalau dikasih sate, Vanianya jadi banyak gitu, jadi besar gitu ya. Gitu. Jadi ada lagi namanya postbiotik. Postbiotik itu
Jadi kuman Lactobacillus ini dia memproduksi suatu zat namanya, misalnya salah satunya uh, butirat. Itu nama nama zat protein gitu ya. Nah, si butirat ini akan diproduksi oleh si Lactobacillus kalau dia jumlahnya banyak. Nah, kadang-kadang ada orang yang kalau dikasih bakterinya dia nggak bisa kan, jadi kita Nggak kasih terima. butiratnya gitu. Butirat itu banyak pada bahan-bahan yang difermentasi. Jadi kayak Yogurt. kimchi, susu yogurt, dairy products yang fermented gitu, itu dia jumlahnya banyak. Dan memang diketahui bahwa itu penelitian saya yang lain juga. Jadi kalau Tempe gitu. butiratnya banyak, itu ternyata dia ada manfaat baik untuk kesehatan seperti itu. Tempe termasuk nggak? Iya, termasuk. Jadi Nah, tempe, tahu, pokoknya bahan-bahan yang difermentasi itu bagus karena fermentasi itu antara dua kan, kalau pernah coba memfermentasi sesuatu antara dia jadi busuk atau atau dia jadi jadi bagus. sehat gitu. Kalau Jadi busuk berarti yang mendominasi di situ adalah kuman jahat berarti. Tapi kalau misalnya dia fermentasinya jadi bagus, kalau misalnya kayak jadi tempe, jadi tahu, itu kan berarti kuman yang masuk itu sehat juga gitu. Tapi kalau kuman kayak gitu tuh eh maksudnya bisa kayak tempe itu tuh sebenarnya sehat gak sih kalau dimakan mentah? Sebenarnya tempe itu masak. Jadi dimakan mentah nggak apa-apa Oh itu harusnya. harusnya nggak apa-apa. Jadi bahkan ada yang bilang bahwa kalau tempe itu kotor, nggak sehat, dia nggak akan jadi tempe. Karena kuman jeleknya akan mendominasi kuman baiknya, dan jadinya busuk, dia nggak jadi tempe. Tapi memang saya kurang tahu kalau itu ada kontroversi juga, makanan kalau pernah dengar tempe bosok, Hah. itu kan busuk ya. Baru Terus aku kemarin kayak makan. terus kayak cheese aja kan, kayak cheese itu kan sebenarnya sehat ya karena dia kuman baiknya banyak gitu. Dan pasti dia fermented juga kan. Tapi ada, kalau pernah dengar blue cheese, Iya. Iya. itu kan juga Bau. Cannot. bau ya mungkin. Tapi kalau saya rasa sih itu ada sistem-sistem trial and error juga ya. Kayaknya misalnya kalau misalnya memang uh, dicoba ternyata masih oke gitu, kayaknya pasti nggak apa-apa mungkin. Tapi memang dominasinya bahwa kalau misalnya dia busuk banget itu kan pasti udah akan diare kan. Tapi selama ini mungkin pada kasus-kasus kayak blue cheese, tempe bosok itu ada sebagian bakteri sehatnya yang masih tersisa di situ dan masih bagus gitu. Karena kalau misalnya itu tidak edible, tidak bisa dimakan dan tidak bisa dicerna, pasti Ya diare diare. kan ya. Pasti karena, dan ada juga yang orang makan itu diare gitu. Karena kan mungkin tidak cocok ya, karena itu kalau makan tempe itu, karena kalau kayak tempe tahu yang standar itu kan sudah teruji metodenya berpuluh-puluh tahun dari zaman kita kecil, dan orang-orang itu memproduksi tempe kan sudah lebih canggih ya sekarang, jadi sudah lebih bersih lagi. Jadi in general orang bisa menerima itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk makanan-makanan tertentu yang kayak blue cheese itu kan juga tidak semua orang bisa makan ya, karena baunya. Plus Dan visualnya juga beneran Jijik, jamur biru tau iya. gak sih? Kan kalau tempe kan ya udah putih-putih doang Putih kan. gitu. Ada Nah kalau blue hitam-hitamnya. cheese tuh ada biru-birunya gitu hijau-hijaunya kan, jadi kayak Biru warnanya. iya, terus jadinya kan kalau makan aduh ini kan jamuran gitu. Iya, betul betul. Tapi ini Mas, aku mau tanya mungkin ya. Kan sampean apa dokter organ dalam gitu kan, maksudnya dulunya di Indonesia ya. Kayak sekarang gini, kalau orang-orang kayak orang-orang yang apa itu namanya? Apa sih? Alergi. Ya. Itu tuh emang maksudnya emang orang itu alergi apa karena emang nggak kebiasaan? Maksudnya kayak karena emang Oh Ya. iya paham. Ya. paham kan? Soalnya aku selalu mikir kalau orang alergi kok alergi kenapa sih gitu? Iya sih. Jadi tuh gini, kalau mungkin ini tidak secara statistik, tapi mungkin dari orang-orang sekitar menyadari nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih banyak yang alergi daripada zaman dulu. Itu ada pengaruhnya sama hygiene theory kita bilang ya. Jadi zaman dulu orang-orang itu kayak mainnya di luar, Oh, udah panas-panasan, kebentuk ya. main di paret gitu istilahnya. Saya zaman kecil aja masih main di
selokan gitu pasti nyari-nyari Cacing nyari-nyari sutra yuyu. gitu. Nyari cacing sama kepiting dulu. Jadi itu adalah challenge untuk tubuh kita, bahwa kalau orang bilang what doesn't kill you make you stronger tuh bener gitu. Jadi ketika dia dikenal oleh tubuh bahwa ada bakteri ini, tapi paling ya demam-demam sehari habis itu besoknya udah sembuh lagi gitu. Nah, anak zaman sekarang itu lebih tidak terpapar dengan hal seperti itu. Jadi sistem imunnya tuh tidak sematang yang orang zaman dulu ya, yang lebih resilient terhadap kuman-kuman dan sebagainya itu. Begitu juga dengan alergi. Jadi kalau dia ada, kita bilangnya tuh kalau misalnya alergi itu pasti ada first first contact atau second contact. Biasanya kalau first contact itu tubuhnya akan mencoba dulu nih, ini aman atau enggak bagi dia. Memang beberapa makanan itu cenderung dia punya zat yang memicu alergi, itu kayak udang dan sebagainya. Itu banyak sekali yang orang alergi, tapi kalau dia first contact dianggap oh ini aman gitu. Nanti second contactnya nggak apa-apa, tapi kalau first contactnya udah warning, second contactnya biasanya dia akan lebih berat lagi gitu. Dan itu ada juga genetik, kayak misalnya alergi kacang dan sebagainya, itu emang misalnya alergi kacang lebih banyak pada kulit putih gitu dibandingkan orang Indonesia, karena kan kita di Indonesia jarang sekali ya ketemu alergi, peanut alergi. Tapi kalau di sini kita aja kalau misalnya pernah naik pesawat di Eropa pasti ada pengumuman we have peanut allergy in this airplane, so don't open your peanut because it's airborne gitu. Iya. Karena memang kejadian alergi kacang itu lebih banyak. Nah, tapi itu ada salah satu terapi namanya imunoterapi. Itu adalah dengan memaparkan alergen itu. Alergen itu adalah bahan yang membuat alergi itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kayak ini salah satu contoh aja, misalnya kayak susu gitu ya. Susu itu memang dia bisa ada alergi susu gitu. Tapi dia bisa dikenalkan sedikit demi sedikit untuk mengurangi alerginya itu. Kita bilangnya imunoterapi. Jadi susunya diencerkan 100 kali. Kan susunya udah nggak ada kerasa. Tapi kan ada fragmen susu di situ. Ada orang yang sensitif banget, itu dia tetap alergi. Nah, kalau besoknya nanti diencerkan 50 kali, atau diencerkan 10 kali, diencerkan 5 kali, diencerkan 2 kali, sampai dia dapat susu yang murni dan dilihat apakah dia masih tetap alergi atau enggak. Biar kayak tubuhnya kenal lah gitu kayak. Gitu. Jadi Oke. memang kalau misalnya belum kenal, itu biasanya akan ada resiko untuk terjadi alerginya lebih besar sih daripada kalau misalnya dia dipaparkan berkali-kali. Tapi memang kalau misalnya udah alergi udang sekali, terus besoknya dicoba dengan dosis yang sama, itu biasanya akan alergi lagi, karena kan tubuhnya tetap kaget. Jadi kalau mau dicoba itu ya ada caranya sih, memang kita imunoterapi oleh dokter alergi itu, kita memperkenalkannya sedikit demi sedikit gitu. Kalau misalnya tiba-tiba alergi gitu, yang dulunya nggak pernah alergi jadi alergi. Itu bisa juga. Apa contohnya? Ya soalnya kayak gitu, kayak laktos gitu, kayak temanku dulu. Aku ada cerita teman Belanda ya, Elizabeth, aku masih ingat banget, gila. Greget soalnya, kayak apaan sih gitu. Dia tuh dulu tuh suka keju, makan keju ini, terus tahu-tahu dia tuh langsung kayak laktos gitu, langsung kayak ada alergi gitu, jadi kayak gatel-gatel gitu. Iya. Itu bisa kayak gitu. Jadi tuh jadi salah satu penyebab alergi itu selain bahannya tadi, ada beberapa bahan yang memang dia istilahnya kita bilang histamin murni gitu. Jadi kalau keju saya kurang pengalamannya, tapi kalau di Indonesia itu pernah dengar orang makan ikan pindang nggak? Iya. Di Indonesia ada ikan ikan yang pindang. diasap Ikan itu teri. dan sebagainya. Jadi pemrosesan ikan itu kalau dimakan segar sama dipindang itu akan kalau diproses di pindang tuh kayak selnya tuh ada yang pecah gitu. Nah, sel yang pecah itu tuh ada alergen yang banyak di situ. Jadi ada orang-orang yang kalau makan ikan biasa nggak alergi, tapi makan ikan pindang dia alergi gitu. Nah, kalau misalnya pada kasus yang keju mungkin sama juga. Kalau misalnya diminum susu,
dia sebenarnya nggak alergi, tapi kalau minum keju makan kejunya karena keju itu udah diproses dan sebagainya, dia jadi alergi tuh sangat bisa sekali sih sebenarnya. Jadi karena setiap pemrosesan suatu bahan makanan itu akan membreakdown selnya itu, jadi akan mudah terpapar untuk zat yang lain gitu. Jadi Seru nggak sih jadi dokter? Pertanyaan. seru. Ya, saya sih sukanya jadi dokter karena setiap hari ketemu orang yang berbeda-beda ya. Jadi ketemu ketemu kalau saya sih pasien saya tuh banyak kan orang tua ya Mas, karena Ya, betul. orang-orang tua itu. Jadi lucunya tuh mereka suka cerita-cerita di rumah gitu. Mungkin kesepian juga kali ya. Kalau Ada saya temen. sama istri saya kebetulan dokter juga, Oke. dokter jantung. Jadi kita tuh kalau di rumah suka cerita Tadi pasien pasiennya ini ya gitu. Bukan nyeritain sakit ya, kadang-kadang cerita dia tadi cerita begini gitu. Jadi life story itu, kalau dulu saya waktu pendidikan tuh sering bilang life story itu paling banyak itu adalah di lorong rumah sakit gitu, karena ketulusan cinta seseorang itu dibuktikan di rumah sakit katanya gitu. Karena ketika orang sakit itu kan pasti yang bertahan itu adalah orang-orang yang terdekat sama dia doang gitu. Jadi ya cerita-cerita seperti itu sih yang Nah, terus kalau apa namanya? Kan sebagai, gak tau ya, aku tuh selalu mikir sebagai dokter itu kan it's very a big risk, tapi juga big reward. ya Imagine kita nyala suntik gitu, terus orang itu meninggal seumpamanya, atau kita ngelakuin hal sesuatu yang kita pikir, atau ya pokoknya small mistake. I mean we are human gitu. ya. Pernah nggak sih takut gitu kayak, wah ini kalau gini gitu? Kalau takut sih pasti ada, tapi kan itu jadi experience kita. Dan memang kalau kalau di medis itu kita bilangnya ada legal artis gitu. Jadi ada SOP lah istilahnya gitu ya. Yang memang kita di semua tempat tuh pasti ada SOP. Dan kita tuh SOP itu kita jalankan, ya kita berharap memang minimal risk gitu. Tapi kalau emang ada risk, jadi contohnya seperti ini, misalnya pasien yang mau operasi, pasti di awal dijelasin, ibu akan operasinya namanya ini, akan berlangsung sekian, ada risiko terjadi ini, dan seperti ini. Dan komunikasi kita tuh kalau untuk, jadi kayaknya ya zaman saya kuliah sama zamannya dosen saya dulu kuliah, approach-nya berbeda. Karena dan zaman sekarang anak-anak kuliah itu approach-nya harus berbeda, karena orang-orang sekarang kan lebih kritis ya dibandingkan orang zaman dulu. Dulu kayaknya disuntik Ya percaya aja deh. percaya aja gitu. Kalau sekarang dia akan nanya, itu suntiknya apa dok, itu isinya apa. Jadi pasien sekarang juga pinter-pinter gitu. Dan memang saya akan mengencourage pasien seperti itu gitu, karena sebenarnya harusnya dokter dan pasien itu berdiskusi untuk apa yang bisa dan bisa dia dapatkan dan dia terima gitu. Jadi itu untuk meminimalisir miskomunikasi dan tuntutan di kemudian harinya. Karena kan biasanya sepertinya yang saya amati itu kalau misalnya orang saling menuntut itu karena nggak transparan, terus habis itu pasiennya nggak tahu mau diapain, atau misalnya dokternya nggak pernah cerita mau ngapain dan apa gitu. Jadi minimnya komunikasi itu biasanya awal dari ya itulah. Jadi kalau menurut saya sih dengan pasien kita buat hubungan antara dokter pasien yang bagus, komunikasi yang bagus, ya biar dua-duanya happy gitu. Jadi dokternya merasa puas setelah menangani pasiennya dengan baik, dan pasiennya juga puas setelah ditangani dengan maksimal gitu. Kayak familiar ya omongannya tadi, apa transparasi, harus ngobrol sama kayak aneh Apa ya? masalah di Indonesia. Oh. Nah tapi Ya, Mas, Wel. soalnya gini, apa ya, aku tuh mikir kayak banyak cerita, kayak contohnya mamahku dulu juga pernah jadi kelinci percobaan seorang dokter. Itu maksudnya kelinci percobaan itu gimana ya, Mak? Itu emang orang kayak dokter emang zero experience terus kayak suruh lompat, apa emang nyoba-nyoba? Oh,
aku juga sih dulu pas aku part time di sini, anaknya tante tempat aku kerja, dia tuh punya penyakit yang eh maksudnya bukan penyakit umum, penyakit yang sangat langka. Jarang ya. Jadi dia itu semacam jadi kelinci percobaan di Heeh. Erasmus MCS itu. Nah, jadi tapi dia dibayar gitu. Ya, Dia dibayar gajinya mahal loh. Tiap bulan harus datang gitu, tapi dia dibayar gitu sebagai pasien. Nah, jadi kan kalau karena kelinci percobaan itu kan mungkin karena belum ditemukan kali ya cure-nya. iya. Tapi apakah itu ada kayak semacam lisensi, kayak izinnya gimana gitu? Iya, jadi eh, saya luruskan dulu. Jadi istilah kelinci percobaan itu konotasinya kan negatif banget ya. Tapi sebenarnya nggak begitu gitu loh. Kalau karena kalau kita ngomong sama kelinci, emang kelinci percobaan di lab itu emang apa namanya kita bisa melakukan apapun. Tapi kalau pada Iya manusia kan consent ya. itu ya pasti ada apa informed consent kita bilangnya. Jadi consent itu persetujuan yang disampaikan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, prosesnya ngapain aja, dan memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum itu. Jadi kita itu sebelum kayak saya aja sebelum meneliti pada pasien HIV ini tuh ada namanya ethical committee gitu. Nah, ethical committee ini diisi oleh akademisi, jadi profesor-profesor gitu, dan pasti ada pemuka agama dan orang awam. Jadi itu isinya ethical committee dan semua institusi pasti punya itu. Dan kalau misalnya kita mau meneliti, jadi eh, kalau teman-teman tahu mungkin penelitian pada ibu hamil itu sangat jarang karena itu melanggar secara etis. Jadi kita nggak boleh mengganggu ibu hamil dan anak-anaknya yang terjadi di situ. Karena kita udah tahu itu resikonya besar gitu. Itu ethical committee yang sangat jarang diberikan itu misalnya contohnya pada ibu hamil atau pada bayi kurang dari 1 tahun. Itu juga masalah etisnya itu cukup besar gitu. Dan tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu yang penyakit jarang, itu biasanya memang uh, dia diteliti untuk dicoba gitu. Jadi pasti dikasih tahu bahwa kita punya obat baru, tapi obat baru itu kan tahapannya ada beberapa. Jadi pada hewan dulu, nanti baru pada orang sehat, pada orang sakit, pada orang. Jadi ada beberapa tahapan untuk obat itu. Salah satunya itu kita bilangnya clinical trial pada orang itu. Jadi misalnya pada pasien kanker itu ada ini obat ini dicobakan dulu. Memang ada resiko, kita jelaskan pasti waktu informed consent itu ada resiko seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kita akan follow up pada bulan sekian, sekian, sekian. Dan ini yang akan bisa diharapkan. Kalau misalnya, dan itu selalu ada pilihan untuk quit dari situ. Jadi kalau misalnya pada bulan kedua, saya udah nggak mau lagi dok, saya nggak cocok kayaknya itu, dia bisa exit dari clinical trial itu. Jadi bukan itu. Nah terus kayaknya pertanyaan Mas nya tadi tuh tentang dokter muda atau apa gitu Iya, ya, iya, yang pemula koas gitu. gitu ya. Nah itu jadi memang kalau kita bilang ketika kita belajar medis pasti ada tahapan kita tuh baru belajar gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya ada dokter muda yang kalau misalnya dia dokter muda itu berarti dia masih lulus belum jadi dokter beneran ya. Itu biasanya akan ada supervisi dari seniornya gitu. Jadi dia nggak mungkin dilepasi, dan untuk tindakan-tindakan yang tahapan kita sampai bisa megang pasien itu nggak langsung kayak aku hari ini mau nyuntik gitu, nggak gitu. Pasti ada prosesnya dulu, ke manekin dulu, terus habis itu observasi dulu. Jadi sampai dia bisa megang ke pasien langsung itu pasti dia udah ada knowledge sebelumnya. Jadi diajarin dulu teorinya gimana, atau misalnya dia lihat videonya gimana, terus nanti dia coba di manekin dulu. Terus habis itu dari manekin dia lihat dulu seniornya melakukan atau dari dosennya yang melakukan hal yang sama, baru di hari kemudiannya lagi baru dia melakukan itu. Nah orang melakukan pertama pasti belum canggih dong, nggak kayak dokter beneran gitu. Jadi memang pastinya ada kayak gitu-gitu ya. Cuma memang pasti ya saya mewakili dosen-dosen dan mantan
mahasiswa ya pasti kami kemarin saya lihat ada di TikTok gitu ya. Kami berterima kasih, kami mewakili dokter muda seluruh Indonesia berterima kasih kepada pasien yang mau disentuh oleh kami dan mau diperiksa oleh kami karena tanpa adanya kalian tuh kita nggak akan pernah belajar gitu. Jadi di satu sisi memang pasien akan merasa kayak gue kan udah bayar gitu, kenapa gue nggak diperiksa dokter beneran gitu ya. Tapi di sisi lain adalah kalau kalian nggak kasih kesempatan Dokter si lain. dokter-dokter Iya. muda ini untuk belajar, Iya. kapan mereka akan belajar? Ya, tapi maksudnya kita kan juga takut lah kalau belajarnya sama saya gitu. Contohnya ini ada juga nih dari Vanessa juga bilang, adik saya habis dicabut gigi bungsunya di Indo, lidahnya kebas sampai sekarang. Oh my god, semalam tuh bukan semalam, tadi pagi aku sambil sikat gigi, gigi belakangku tuh lagi tumbuh. Sakit terus gigi depanku tuh miring karena kedorong kan. Aku tuh jadi mikir kayak oh my god. Aku tuh dulu tuh sering bersihin gigi setiap tahun. Iya. Terus terakhir kali dokternya tuh bilang gini, wah next time ntar ini ya Cabut. anak magang saya yang bersihin ini soalnya punya sampean karangnya tuh cepet tumbuhnya katanya. Jadi enak. Dari situ saya nggak pernah datang lagi. Soalnya saya takut. Akhirnya tadi mikir, wah ini sakit banget nyiksa. Takutnya ntar tambah rusak gigi bawahku. Kepengen tak cabut. Tapi kok juga resikonya ngeri aku kalau sebabnya dicobain sama pemula gitu loh. Tau gak pernah liat gak ada orang yang di TikTok tuh jadi lagi bersihin gigi, karang gigi kan ada kayak semacam bornya lepas masuk tenggorokan. Gila sih aku kayak jadi kayak oh my god. Ya, kayak gitu tuh emang ya Trust semua issue. hal bisa terjadi ya, tapi Tapi bener sih, kita harus memberikan kesempatan untuk dokter muda. Karena kalau dokter yang udah sepuh-sepuh, yang profesor-profesor udah hilang, kita gak punya dokter dong di dunia ini. Ya sih. Mungkin itu juga alasan kali ya, kenapa di Eropa ini Belanda dan Jerman dan lain-lainnya tuh kalau ke GP tuh susah banget. Jarang gitu kalau mau ke dokter di sini. Aduh, 4-3 minggu nunggunya. iya. Dan tapi itu juga berpengaruh dari percaya diri sih. Saya lihatnya orang kita sama orang sini, kita itu di Indonesia tuh kita apa ya? Kayak mungkin sistem pendidikan ya. Jadi di Belanda ini anak-anak itu dibuat lebih percaya diri gitu. Confidence itu tinggi banget. Jadi bahkan ketika dia datang kita kalau nggak dibilang oh ini anak magang, mungkin kita nggak tahu dia anak magang. Tapi kalau kadang-kadang di Indonesia itu mungkin karena sering Gak enakan dimarahin atau gimana tuh gugupnya tuh kelihatan gitu. Iya sih. Tapi aku pernah sih dokter, terus anak-anak kelas tuh kayak bergerombol gitu. Iya. Lucu sih. Nih, tapi mungkin aku ada pertanyaan. Kau ada pertanyaan lagi nggak? Ada sih, satu terakhir. Nah, aku dulu mungkin. Kau dulu, aku aja pertanyaan terakhir. Ya kamu. Enggak, soalnya aku punya pertanyaan penutupan. Oh ya, oke. Mungkin pertanyaanku lebih ke ini sih, kayak tantangannya apa sih pas membawa, kan tadi ke sini kan membawa kolaborasi untuk meningkatkan penelitian kapabilitas yang ada di Indonesia juga kan. Berarti kan rasa tanggung jawabnya tuh berat gitu. Tantangannya tuh apa gitu? Eh, Sama terutama suka sih- dukanya. Iya, terutama sih dari menembus regulasi pemerintah itu ya kalau saya bilang ya. Karena untuk saya bisa mengurus, jadi saya penelitian itu dari tahun 2023 akhir sampai 2024 awal. Dan saya baru berhasil menembus regulasi dan mendapat izin itu di akhir 2024 gitu. Selama itu ya. Jadi eh, maksudnya dari proses itu memang kita belajar bahwa oh memang ada proses yang harus dilakukan untuk bagaimana biar kedua pihak ini mendapatkan keuntungan, ada hak dan kewajiban yang memang harus dituruti dan hasil dari penelitian ini memang bagus gitu dan bisa dilakukan. Karena istilahnya kalau kita mau main belakang itu bisa aja saya bawa dalam koper itu hasil-hasil kuman-kuman itu, tapi kan itu bukan cara yang legal ya. Jadi dan nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan forum saintifik gitu. Tapi dari ini saya belajar bahwa memang ada proses yang harus dilalui dan memang ada waktu yang harus dilakukan untuk itu. Dan setelah sampai di Belanda dan saya tetap terus belajar di sini bahwa memang cara melakukan yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini, yang nantinya diharapkan bahwa ketika kita pulang lagi ke Indonesia
kita bisa memperkenalkan itu kepada kolega yang di Indonesia yang standar di Belanda tuh seperti ini loh, dan mereka bisa melakukannya seperti ini seperti ini. Jadi dari situ ada transfer knowledge, dan nantinya biar kita bisa lebih maju juga di Indonesia itu seperti itu. Pertanyaan gue terakhir nih. Mungkin sampean ada pengalaman atau kejadian yang sampean tuh nggak bisa lupa sampai sekarang. Pas dari awal menjadi dokter sampai sekarang. Iya. Apa ya? Mungkin lagi di laptop tiba-tiba kuman yang sangat beracun netes gitu tiba-tiba. Panik. Banyak sih, tapi apa ya? Saya juga Yang bener kalau inget tuh kayak gitu kayak bener-bener. ekspresinya apa dulu nih? Sedih, marah, Shock. Iya, yang kalau bisa yang apa ya? Yang paling parah lah Pokoknya pokoknya. mind blown gitu kayak oh my god. apa ya? Pokoknya jangan yang seneng, yang sedih ya. Kalau sedih sih waktu COVID ya, itu menurut saya sih shock banget. Jadi saya sampai sekarang itu masih ingat waktu zaman ini, sedih banget, tapi saya sampai sekarang kalau ingat itu saya agak depresif soalnya. Karena kalau waktu COVID di Indonesia nggak? Di Indonesia. Ya, COVID 2021 pertengahan itu ada namanya COVID Delta. Yang COVID Delta itu sekitar bulan Juli sampai Agustus 2021 itu yang ambulan itu nggak berhenti bunyi di sekitar kita, kayak tiap 5 menit ada ambulan lewat. Itu saya pernah terima pasien, saya jaga malam waktu itu. Saya terima pasien di jam 7 malam. Saya jaganya dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi gitu kan, kayak shiftnya 8 jaman. Nah, dari jam segitu saya terima pasien 20, yang masih hidup sampai besoknya cuma 7. Saya meninggal. Emang separah itu ya COVID ya? Itu Tapi parah di banget. Indonesia parah banget Tapi itu sih. parah banget. Memang Tapi mas emang waktu yang waktu Apa COVID pas- di Indonesia nggak? Aku enggak, Apalagi pas awal-awal. Iya. Aku inget banget tuh bener-bener kosong jalanan. Cuma denger ya Iya. udah orang ke rumah sakit Waktu gitu. kita karantina yang apa namanya, penutupan border itu benar-benar sepi, nggak ada pesawat kosong gitu ya. Tapi yang apa namanya, memang COVID itu kan ada beberapa wave gitu, dan memang sampai sekarang tuh ada wave yang paling tinggi itu ya yang pertengahan 2021 itu, yang zamannya Delta itu emang parah banget Mas. Jadi di rumah saya aja tuh ambulan itu lewat tuh setiap 5 menit, wing 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 tuh. Dan itu nggak ada mobil di luar karena kan masih, ya orang boleh keluar sih sudah pada waktu itu, tapi apa Masih sepi lah namanya, masih sepi gitu. Kampus masih tutup semua, nggak ada mahasiswa, semua kuliah online. Dan saya kan ngajar kan, jadi semua mahasiswa itu masih di rumahnya masing-masing waktu itu. Jadi apa namanya, itu kalau diceritain pengalaman terburuk saya waktu COVID itu kayak waktu itu gitu. Jadi ya kalau yang happy juga banyak ya, maksudnya cuma maksudnya kalau pengalaman saya dan dilihat kalau ingat-ingat dari zaman COVID itu benar-benar kayak kita beruntung banget saat ini masih bisa dikasih umur dan sebagainya. Itu kita benar-benar kayak apa namanya, reflecting back to that time gitu, terus kayak thank God we're still alive right now gitu, kayak benar-benar seperti itu sih Mas. Gila, aku dulu COVID malah mamaku maksa liburan ke Italia. Tapi COVID bergantung sama imunitas tubuh juga kali ya. Iya, Masing-masing ada itu orangnya. juga. Tapi Soalnya ada juga orang muda yang maksudnya kan kita pikir oh anak muda masih Iya. strong gitu kan, tapi meninggal juga. sampean pernah kena COVID, Mas? Enggak. Oh Aku iya, aku pernah. 2 kali. Aku nggak pernah. Tapi emang setahu saya di Belanda itu agak ini Mas, agak apa ya, Kecil gitu. karantinanya relax banget loh. Mereka cuma 3 bulan loh karantina. Iya. Abis itu udah kayak biasa lagi. Tapi banyak gak sih yang meninggal di Belanda? Not that I know. Aku nggak tahu. Kayak aku biasa dulu aja gitu. biasa aja, cuma biasa aja. Apa mungkin Soalnya di sini karena mungkin ini ya dingin tertib. Maksudnya kayak semuanya kalau ada langsung ngasih regulasi, semuanya suruh kayak gini tuh orang-orangnya tuh pada tertib. Kita juga. Dan tapi di tempat kita tuh kayaknya kepadatan penduduknya tinggi. Oh ya banget mungkin. sih. Jakarta, Iya sih. Jawa Timur itu kepadatan penduduknya tuh tinggi banget kan. Iya Kayak kalau di sini tuh yang saya lihat sih nggak ada karantina aja tuh nggak ada orang ngumpul gitu. Iya. Maksudnya kita saling sangat individualnya. Iya betul.
apalagi disuruh nggak ngumpul gitu. Iya sih. Dulu kan saya pernah baca tuh jadi waktu itu sebenarnya saya mau mulai PhD itu tahun 2021. Oh pas lagi Tapi 2020 sebenarnya. Ya, tapi karena Covid, jadi ingat banget waktu itu supervisor saya ke Indonesia bulan Februari 2020. King itu Prince King's King Day. Day. siapa? Oh, Enggak, William. King Oh, kita, William. King Willem Alexander itu sama eh, ratunya itu ke Indonesia, ke Jogja. Oh, 2020 itu kan Iya, yang sampai viral itu dia. Iya, Februari 2020. 1 bulan kemudian itu Indonesia lockdown. Jadi itu saya sudah arrange kayak, oh ya kita bisa ini berangkat gitu 2020. Terus habis itu 1 bulan kemudian lockdown. Bahkan tuh supervisor saya yang baru pulang dari Indonesia, saya sampai nanya, kamu nggak apa-apa habis pulang dari Indonesia, habisnya benar-benar lockdown kan waktu itu. Jadi saya harus delay berangkatnya jadi 2022 gitu. Jadi emang waktu lockdown itu kita benar-benar freeze ya 1,5 tahun di Indonesia itu. Kalau di sini tuh setahu saya cuma Lockdownnya 1,5 tahun di Indonesia. iya hampir 2021. Damn. Beneran lockdown down. Iya. lockdown. Ya on off sih. Jadi 2020 Maret itu benar-benar lockdown. 2020 akhir itu kita udah mulai bisa Keluar lah keluar kan, beraktivitas. tapi harus swab. Ingat Iya, gak sih? Itu swab. kita udah bisa naik pesawat. Saya ingat tuh saya ke Bali 2021. Saya nginep di Hilton yang biasa semalamnya 3 juta jadi 900.000. Tapi ya sih Karena nggak ada orang, nggak ada berani juga. gak ada yang berani, bener sih. Itu Gila, lama banget. 2021 itu baru mulai dan penerbangan luar negeri itu ke Belanda itu baru ada kalau nggak salah 2021 awal kalau nggak salah atau 2022 awal gitu. Jadi memang pas saya kesini tuh emang baru-baru bener-bener dibuka border secara luas ya. Gitu. Nah, mungkin terakhir nih Mas, tips-tips buat anak muda atau Yang mau semua jadi pendengar dokter. Voxian, enggak jadi dokter, jangan nggak usah tinggi-tinggi ya. Siapa tahu yang lagi dengerin Ya ada yang mau mungkin, jadi tapi dokter. untuk menjaga kesehatan atau ya buat kedepannya apa Mas tips-tips dari sampean? Standar sih ya, makannya sehat, olahraga, istirahat yang cukup gitu. Tapi Jadi olahraga tuh wajib gak sih? eh, Atau kalau tiduran cukup dan makan aja oke dah. jadi Soalnya aku gak olahraga. sebenarnya direkomendasikan tuh physical activity ya, tapi jadi kalau olahraga itu ada definisinya sebenarnya. Dulu kan ada yang bilang, tapi aku di rumah cuci piring, nyapu-nyapu, Naik itu tangga. olahraga itu. Itu sebenarnya nggak bisa disebut olahraga karena olahraga itu adalah aktivitas fisik yang meningkatkan heart rate di atas 60% heart rate maksimal gitu. Jadi kalau misalnya heart rate-nya misalnya sekitar 120 sampai 130 gitu. Itu baru bisa dikatakan olahraga dan itu minimal 150 menit dalam seminggu. Minum energy drink. Ya itu ya Heart rate-mu naik juga tuh. jeduk-jeduk, jedak-jeduk ke hatimu. Atau berjemur gitu heart rate-nya juga naik ya, kepanasan. Heeh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang wajib ya nggak kenapa-kenapa juga kalau nggak olahraga ya. Tapi kalau nggak olahraga itu efeknya nanti dirasakan tuh ketika late. Ya karena kayak misalnya orang-orang yang tidak, jadi diketahui bahwa orang-orang yang lebih aktif kelihatan sebenarnya saya lihat di Belanda ini, kita lihat orang-orang sampai Iya. umur 80, Bisa 90 masih kemana-mana. aktif karena mereka masih jalan, masih naik sepeda gitu. Itu aktivitas fisik seperti itu memadatkan tulang. Jadi tulang itu kalau misalnya kita aktivitas tuh dia akan lebih padat gitu loh. Ototnya juga gitu. Jadi kalau dia nggak olahraga, itu tulangnya lebih gampang keropos dan ototnya lebih gampang hilang. Gitu. Contoh lah Aderai. Ya kayak Aderai. Ya oke, mungkin kita sampai sini aja. Terima kasih sekali lagi Dokter Ansori Seru udah banget. mau mampir ke Vox Iya Radio dong. Amsterdam dan berbagi kisah menarik. Dan
To be honest ini super inspiratif dan aku sebenarnya masih banyak pertanyaan banget. Kayak aku tuh sebenarnya penasaran aja gitu loh, kayak apa sih yang dilakukan oleh seorang dokter, terus sekarang jadi peneliti juga gitu kan, apalagi bawa-bawa kuman 300 biji gitu kan dari Indonesia ke Belanda gitu kan. Tapi anyway, terima kasih. Mungkin buat Foxian yang masih penasaran bisa aja langsung mampir ke Instagramnya Dr. Ansori atau ke Facebooknya atau LinkedIn-nya, kayak dok kalau misalnya aku netesin kuman itu aku bakal mati nggak ya gitu.